Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Minggu 20 September 2020. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua yang ada, kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Marker Timur. Hari ini hari Minggu 20 September 2020. Saat ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi sehat dan kuat oleh Tuhan sehingga sampai saat ini kita masih merasakan tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, selaku anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu juga orang tua yang ada, sehingga kita boleh lagi menyiapkan waktu di hari Minggu pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua, waktu kita, hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari. Saat ini mengajak kita semua, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada, kita akan buka bersama ibadah kita di pagi hari ini dengan 3 buah pujian. Yang pertama, dari terbit matahari. Lagu yang kedua, hari ini harinya Tuhan. Dan lagu yang ketiga, Happy Yaya, Happy Yaya. Mari semua berdiri, kita sama-sama menyanyi 3 lagu ini dan akan diiringi oleh Dennis yang sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu dengan doa, dan sebelum berdoa kita ambil sikap berdoa semua, siapkan diri kita untuk mau menghadap Tuhan. Dan sebelum berdoa kita akan nyanyi bersama-sama pujian Yesus sahabatku, dia mati bagiku.
tangan, tutup mata, siap untuk berdoa. Saya akan memimpin doa dari gereja. Adik-adik boleh berdoa sendiri. Sikap berdoa semua, mata kunci tangan, mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu nyata dan jadi bagian kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua yang ada. Ketika tuntunan kasih Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami dan kami nikmati dan rasakan sampai saat ini, sehingga kami pun boleh memberi waktu kami untuk kembali memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami bermohon kiranya apa yang akan memberkati kami semua, yang akan mempersiapkan kami semua agar ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mau belajar firman. Kita akan membaca Alkitab, kita akan dengarkan cerita. Sebelumnya, kita mau menyanyi dulu sama-sama. Mari semua berdiri kembali. Ya. 2 lagu kita akan nyanyi bersama. Yang pertama, lagu Hei Tamang-Tamang. Dan lagu kedua, Aku dan Kamu Sama Dengan. Ya, sudah berdiri semua. Mari tolong menyanyi sambil memakai gerakan. Semua menyanyi dengan riang untuk memuji Tuhan. Ya, lagu pertama, Hei Tamang-Tamang. Puji Tuhan,
ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan terang mau dengar cerita sama-sama. Nah, dan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 20 September 2020, yang akan memimpin cerita firman Tuhan untuk kelas Abraham, Encik Penatua Lydia Yakub Kasenda, dan untuk kelas Esther, Encik Altiramis. Dan sebelum itu, tolong berdoa dulu nih. Sebelum berdoa, mari tolong memuji Tuhan sambil mempersiapkan diri kita. Tolong menyanyi sama-sama lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Di hari Minggu pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar cerita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, saat ini dalam ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makere Timur, kami kembali hendak membaca Alkitab dan di dalamnya ada cerita firman-Mu. Ya Tuhan, kami bermohon Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami di saat kami membaca Alkitab dan mendengar cerita-Mu. Anak-anak Abraham, kelas Abraham yang boleh mendengar, biarlah diberi disiplin untuk boleh mendengar dengan baik dan fokus dalam mendengar cerita firman. Ini kami Tuhan yang meminta dan bermohon. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini pembacaan Alkitab terdapat dalam Perjanjian Baru. Yang pasti adik-adik sudah siap dengan Alkitab. Tidak ada lagi yang mau cari-cari. Ketika siap untuk beribadah, berarti siap dengan perlengkapan ibadah, yaitu Alkitab. Bacaan firman di pagi hari ini, di hari Minggu, tanggal 20 September 2020, terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 16, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Enci akan membacakannya, adik-adik yang di rumah pun sama-sama membaca. Tidak ada yang baku rebe apabila ada teman di samping. Mari kita baca bersama-sama dengan judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya
atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian bacaan Alkitab di saat ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengar cerita, persilakan adik-adik untuk menyaksikan video yang akan diputar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang cerita firman yang telah kita baca tadi. Nah, kisah para rasul 16 ini yang telah kita baca dan kita saksikan tentang perjalanan pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi. Mereka singgah pada suatu tempat sembahyang orang Yahudi, dan di situ terdapat perempuan-perempuan yang mau duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Nah, pada suatu waktu Paulus dan Silas kembali ke tempat sembahyang itu, dan mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh petenung. Apa itu roh petenung? Pasti adik-adik penasaran, apa itu roh petenung? Nah, roh petenung itu adalah roh jahat. Boleh dikata seperti itu. Karena petenung itu adalah orang yang boleh memanggil arwah-arwah orang yang sudah mati. Dan lewat petenung ini, orang-orang meminta jasanya supaya boleh meramal kehidupan mereka. Nah, hamba perempuan ini punya tuan, dan tuannya bukan cuma satu, ada beberapa. Dan tuan-tuannya ini mencari penghasilan lewat hamba perempuan ini sebagai seorang petenung. Nah, hamba perempuan ini ketika dia bertemu dengan Paulus dan Silas, dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh hamba perempuan ini yang dihinggapi oleh roh petenung. Betul sekali dia menyampaikan apa tentang Paulus dan Silas. Tetapi apa yang disampaikan itu sebenarnya bukan DP diri. Ada roh jahat yang ada di dalam dirinya. Paulus dan Silas merasa sangat terganggu diikuti oleh hamba perempuan yang dihinggapi oleh roh petenung ini. Kemudian Paulus berpaling menghadap hamba perempuan ini, dan Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Dan ternyata tuan-tuan dari hamba perempuan yang dihinggapi oleh roh petenung ini menjadi marah, karena penghasilan mereka pasti akan berakhir. Mereka kemudian menangkap dan menyeret Paulus dan Silas ke pasar menghadap penguasa. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang ingin mengacau kota itu, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diikuti oleh orang Roma. Dan orang banyak yang
ada di pasar saat itu pun marah mendengar hasutan daripada tuan-tuan dari hamba perempuan ini. Akhirnya Paulus dan Silas akhirnya disuruh untuk mengoyakkan pakaian mereka. Bukan cuma dikoyakkan di pakaian, mereka pun didera, disakiti, dikoyakkan. Apa itu? Kasih buka dong pe baju. Kung dorang didera, dipukul mungkin, di apa semua. Sedorong so pukul-pukulnya DP berhenti, didera. Dan mereka memanggil kepala penjara supaya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka katakan harus jaga betul-betul ini dua orang ini, karena dianggap sebagai orang yang ingin memberontak terhadap kota itu. Nah, akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah dan paling tengah. Di dalam penjara pun mereka dipasung. Apa itu dipasung? Dirantai dompet kaki, dompet tangan bersama-sama. Jadi ini boleh mau buka. Dan semua pintu-pintu penjara dijaga ketat. Nah, adik-adik, pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara, mereka bukan hanya duduk bersedih karena so masuk penjara, dorang tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka memuji-muji Tuhan, menyanyi. Dan para tawanan yang ada di situ, kan di dalam penjara bukan cuma Paulus dan Silas, ada banyak para tawanan. Itu orang-orang tawanan pun mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Saat mereka sedang berdoa memuji Tuhan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat atau hebat. Berarti apa orang dia bilang? Tanah goyang yang kuat sekali. Nah, pada saat terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, maka terbukalah sendi-sendi, bahkan pintu-pintu gerbang yang ada di penjara itu. Bahkan pasungan yang membelenggu tangan kaki dari Paulus dan Silas, bahkan itu para tawanan, terbuka semua. Nah, adik-adik, kepala penjara terbangun. Dia tanah goyang, dia lihat semua pintu-pintu terbuka. Dan itu tawanan-tawanan pasungan-pasungan sudah buka. Dia pikir semua tawanan pasti sudah melarikan diri. Nah, dia cepat-cepat ambil di pedang, kongsomo bunuh diri. Dia hendak menghunuskan pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini dilihat oleh Paulus. Dan Paulus pun berkata kepadanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ternyata Paulus, Silas, dan orang-orang yang ditawan nyandak cari kesempatan. Dorang kasiang nyandak melarikan diri. Karena apa? Sudah buka trek tuh pintu-pintu dengan tuh belenggu-belenggu rantai yang ada rantai pada orang. Kong dorang nak mau melarikan diri, paling orang bilang bodoh. Tapi ternyata tidak. Dorang tetap tinggal diam di dalam penjara. Itu kepala penjara langsung kasiang ketakutan. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, dia suruh ambil sulu. Apa itu sulu? Semacam obor. Karena ternyata di dalam penjara itu sangat gelap. Dia suruh ambil sulu dan dia datang kepada Paulus dan Silas. Dia tersungkur. Dia tidur menghadap Paulus dan Silas. Dan di situ ia berkata kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus saya lakukan?" Dorang kemudian Paulus dan Silas diantar keluar bersama para tawanan yang lain. Dan akhirnya ini kepala penjara ini diinjili oleh Paulus dan Silas. Karena
Paulus dan Silas katakan kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu dorang menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Mereka menginjili tentang Kristus yang telah menyelamatkan, yang selalu memberi keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian mereka, Paulus dan Silas, dibawa ke rumahnya. Tetapi sebelum itu, Paulus dan Silas dibasuh dengan air karena dorang kasihan so luka-luka. Diobati karena dorang pada waktu sebelum masuk penjara itu orang-orang ada apa? Dera, orang-orang ada siksa. Nah, sampai pak kepala penjara ini ke rumah, mereka sudah menyediakan hidangan supaya Paulus dan Silas makan. Kemudian ada satu hal yang menggembirakan, mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Dan saat itu juga kepala penjara dan seisi rumah bergembira karena mereka telah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa kalau kita ingin berbuat baik, menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang di sekitar kita, bila kita melakukannya dengan sungguh untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Memang banyak sekali itu tantangan, banyak sekali itu orang-orang yang tidak suka kalau orang mau berbuat baik. Tetapi kalau orang mau lakukan itu, pasti Tuhan akan menolong. Seperti Paulus dan Silas, meskipun dorang di dalam penjara, dorang ditolong oleh Tuhan. Dan orang harus ingat bahwa orang kalau berdoa memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Siapa di sini yang setiap hari dia mesti berdoa dan menyanyi lagu rohani? Ada? Pasti ada tuh. Atau ada yang nyanda? Setiap hari DP kerja cuma buka-buka HP, TikTok, atau cuma apa? Hafal tuh lagu-lagu BTS, toh DP gaya-gaya, dorang hafal semua. Mar, kalau mau menyanyi lagu rohani, malas, nanti jokal ibadah. Nah, ternyata jangan seperti itu. Adik-adik kan so anak besar, so mengerti. Jadi kepada siapapun orang harus selalu memberi kesaksian bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat dan hebat. Seperti Paulus dan Silas, dorang di dalam penjara, kalau orang melakukan yang baik, Tuhan pasti tolong. Dan apa yang kita beri pertolongan kepada orang lain itu akan menjadi berkat bagi orang semua. Dan ingatkan, jangan orang percaya kepada kuasa-kuasa jahat, kepada ramalan-ramalan. Sekarang banyak sekali toh di aplikasi-aplikasi. Silakan masukkan wajahmu. Nah, dapat baca. Sata besar, setelah dewasa mau jadi ini, mau jadi itu. Belum tua, so baking tua. Toh banyak sekali. Oh, perempuan deh so baking muka laki-laki. Laki-laki bikin muka perempuan. Toh itu so melanggar segala apa yang Tuhan berikan bagi orang. Bersyukur dengan apa yang ada pada orang. Untuk itu adik-adik, biarlah kita mau selalu memberitakan yang baik bagi orang lain, sehingga kita pun akan selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, demikian cerita Enci, dan mari kita siapkan untuk ayat hafalan. Boleh? Ya, Enci minta semua buka kitab Injil Matius. Matius 28 ayat 20. Cari dulu. Silakan. Matius 28 ayat 20. Sudah? Sudah apa? Kita baca bersama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah?
Sekarang diundang berdiri. Boleh pelan-pelan. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jika percaya, adik-adik boleh hafal itu. Demikian ayat hafalan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi orang sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahan semua. Sambil memberi persembahan, kita lakukan pujian Lihatlah Kawan dan Rasakan Indahnya Ciptaan Tuhan. Ya, sambil bertepuk tangan, kita akan memberi persembahan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang. Indah ciptaan Tuhan. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah boleh memberi persembahan untuk Tuhan, dan untuk persembahan nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada. Dan saat ini kita akan mempersiapkan untuk menutup ibadah sekolah minggu hari Minggu 20 September 2020. Sebelum Tuhan berdoa, mari izinkan semua untuk berdiri kembali. Ya, mari kita menyanyi bersama-sama 3 lagu berturut-turut. Boleh? Masih boleh tahu? Semangat-semangat. Lagu pertama, Kau Temanku, Ku Teman. Lagu kedua, Semua yang gembira selalu gembira. Dan lagu yang ketiga, Mari dia semua teman-teman. Ya, satu-satu deh. Lagu pertama, Kau Temanku, Ku Teman. Sambil bertepuk tangan, dan sudah itu para bikin dipergerakan lagu bagus. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kendaraan terus maju, dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Ya, lagu kedua, Semua yang gembira selalu gembira. Semua yang gembira selalu gembira. Semua yang gembira selalu senang. Melompat menari bersuka
saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makassar Timur di hari ini, hari Minggu 20 September 2020. Dan kita akan sama-sama berdoa dan siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk dalam doa penutup. Dan untuk doa nanti akan dipimpin kembali oleh Encik Penatua Lydia Yaakob Kasenda di kelas Abraham dan Encik Altinaris di kelas Estara. Dan sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi sama-sama pujian Tuhanku Satu. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Dipersilakan Cik Lydia dan Cik Alti untuk memimpin doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makassar Timur. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri. Bahkan kami boleh mendengar cerita Alkitab. Dan kami mohon Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk boleh melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Sehingga meskipun kami masih kecil, kami sudah boleh dapat membawa kabar baik, selalu memberi hal-hal yang baik bagi sesama kami. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak cobaan, godaan yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami percaya bila Tuhan menyertai, semuanya akan dapat teratasi dan kami lalui. Karena Engkaulah sebagai penolong hidup kami. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makassar Timur dari kolom 1 sampai dengan kolom 6. Engkau kiranya selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan, memberkati studi mereka sehingga mereka boleh bertambah dan bertumbuh di dalam keimanan yang sungguh kepadamu. Mereka lebih menyerahkan hidup kepada Tuhan lewat pendampingan, bahkan lewat ajaran, nasihat, bimbingan dari orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Bapa di dalam surga, biar anak-anak ini selalu diberi kesehatan, kekuatan. Ketika mereka berada di dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Berkati orang tua mereka Bapa, karena lewat orang tua mereka selalu membutuhkan apa yang mereka rindukan, sehingga orang tua pun boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak yang ada. Bapa di dalam surga, kami pun mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makassar Timur. Penatua Encik Deborah Holung, Sarjana Teologia, menyertai dia dalam tugas tanggung jawabnya, menyertai dia sebagai seorang anak dalam kehidupan keluarga, menyertai dia di tengah-tengah pekerjaannya,
bahkan di tengah dia memberi diri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan komisi yang ada, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara dan anggota, biarlah semua ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, di dalam semangat melayani kepada Tuhan, di tengah-tengah pelayanan anak jemaat Gemim Betania. Seluruh guru-guru sekolah minggu, biarlah selalu terpanggil untuk mau melayani Tuhan lewat pelayanan anak-anak. Sehingga apa yang kami boleh bagikan kepada anak-anak menjadi berkat bagi anak-anak, bahkan menjadi berkat bagi kami sebagai pelayan anak dan bagi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk seluruh pelayan khusus, pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Betania, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Makerere Timur, Pendeta Ibu Lenora Parede Gontung STH. Berkati Ibu Pendeta bersama dengan kehidupan keluarganya. Bapa di dalam surga, kami pun mau berdoa untuk sesama kami yang berada dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penindasan, terlebih di masa-masa sulit ini ketika kami diperhadapkan dengan wabah virus corona. Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, memberi jalan keluar, memberi kelegaan, memberi yang terbaik bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih bagi kehidupan warga jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Bapa di dalam surga, kami telah memberi persembahan, berkati persembahan ini Bapa dapat menopang, membantu pelayanan yang ada. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa syukur kami, yang kami bawa semuanya hanya di dalam nama Yesus yang mengajar umat-Mu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kembali mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Sebelum kita menerima berkat yang akan dibawakan oleh Unci Likia dan Cianti, kita mau menyanyi dulu satu lagu. Aku cinta teman-teman yang ada di sini, aku cinta teman-teman yang ada di sana. Ya, siap-siap. Sambil berdiri. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan menerima berkat lewat pujian Bapa terima kasih. Bapa
Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu juga, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja yang boleh bertugas di pagi hari. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Salam sehat, shalom, damai di hati, shalom. Selamat pagi.